Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Ilmu Makiyah dan Madaniyah. Nah, ini merupakan sebuah bagian yang penting dalam ulumul Quran yang membahas mengenai klasifikasi wahyu berdasarkan tempat dan waktu turunnya ayat. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Silakan dilihat dalam PPT saya, yaitu nama saya Randi Abdul Aziz Saputra dengan NIM 330 302 429. Nah, secara garis besar, Makiyah dan Madaniyah adalah pembagian ayat Al-Quran yang berdasarkan waktu dan tempat turunnya Al-Quran. Ayat Makiyah lebih menekankan akidah dan keimanan, sedangkan Madaniyah lebih menekankan hukum dan kehidupan sosial umat Islam. Definisi Makiyah dan Madaniyah. Terdapat 3 pendekatan ulama dalam mendefinisikan ayat Makkiyah dan Madaniyah. Di antaranya adalah berdasarkan tempat dan turunnya, yaitu apabila ayat Makkiyah itu di Makkah dan apabila ayat Madaniyah itu di Madinah. Yang kedua adalah berdasarkan siapa yang diseru dalam ayat atau khitab, yaitu seruan kepada penduduk Makkah atau Madinah. Yang ketiga adalah yang paling populer berdasarkan waktu turunnya. Nah, berdasarkan waktu turunnya ini bisa sebelum atau sesudah hijrah. Macam-macam surat dan ayat Al-Quran. Surat dalam ayat Al-Quran itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah surat Makiyah murni, yang kedua adalah Madaniyah murni, yang ketiga adalah Makiyah yang mengandung sebagian ayat Madaniyah, dan yang keempat itu sebaliknya dari yang ketiga, yaitu Madaniyah yang memuat sebagian ayat Makiyah. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri surat Makiyah. Ciri-ciri surat Makiyah di antara lain adalah ayat-ayat sajadah, lafal kalla, seruan ya ayyuhan nas, kisah nabi-nabi, dan biasanya dibuka dengan huruf hijaiyah seperti alif, lam, mim. Yang selanjutnya adalah tema dan bahasa surat Makiyah. Biasanya isinya dari bahasa surat Makiyah ini adalah fokus pada ajakan tauhid, penguatan iman, larangan akhlak buruk, dan sering menyampaikan kisah umat terdahulu sebagai pelajaran. Gaya bahasanya menyentuh dan emosional serta menyentuh hati nurani. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri surat Madaniyah. Ciri-ciri surat Madaniyah ini adalah sebaliknya dari surat Makiyah tadi, yaitu surat-surat Madaniyah memuat hukum-hukum praktis seperti pidana, munafik, dan dialog dengan ahlil kitab atau Yahudi dan Nasrani. Yang selanjutnya adalah tema dan bahasa surat Madaniyah. Biasanya surat Madaniyah ini berfokus pada regulasi sosial, jihad, zakat, pernikahan, muamalah, dan perjanjian. Dan biasanya juga gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa yang tegas, rasional, dan panjang-panjang. Selanjutnya adalah dasar penetapan Makiyah dan Madaniyah. Dasar dari penetapan Makiyah dan Madaniyah ini terdapat 2 penetapan. Yang pertama adalah Aghlabiyah, yaitu berdasarkan mayoritas isi
ayat dalam surat. Yang kedua adalah tabaiyah, yaitu berdasarkan urutan wahyu yang turun duluan, yang bersumber pada hafalan sahabat dan tabi'in. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, ilmu ini penting untuk memahami konteks wahyu, membedakan ayat nasih dan mansuh, serta memahami perkembangan dakwah Islam, juga untuk mengaplikasikan hukum-hukum Islam secara tepat.